Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami kelompok 6 mahasiswa Universitas Yapis Papua semester 5 mau menjelaskan tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam akuntansi perusahaan. Hal-hal yang kami mau jelaskan, pertama, pengertian kecurangan, yang kedua, jenis-jenis kecurangan, yang ketiga, faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, yang keempat, faktor-faktor yang digunakan untuk mencegah kecurangan. Halo, nama saya Hanli Pasulu, NPM 17121 Halo, nama saya Siti Andriani, MPM 1812137. Halo, perkenalkan nama saya Nirmala, NPM 1812196. Halo, nama saya Alfonsus Reni Geseran, NPM 1811701. Fraud adalah kecurangan yang mengandung arti suatu penyimpanan atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, misalnya untuk menipu atau memberikan gambaran yang keliru kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Kecurangan ini dirancang untuk memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain. Halo, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecurangan berdasarkan perbuatan. Nah, kecurangan berdasarkan perbuatan ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, penyimpangan atas aset, yang kedua yaitu kecurangan laporan keuangan, dan yang ketiga adalah korupsi. Nah, contoh dari penyimpangan atas aset yaitu pencurian kas dan pengeluaran secara curang seperti pemalsuan cek. Nah, yang kedua yaitu kecurangan laporan keuangan ini contohnya yaitu menciptakan pendapatan yang tidak sebenarnya pernah terjadi dalam perusahaan atau fiktif. Nah, yang ketiga yaitu korupsi. Contoh dari korupsi itu sendiri yaitu ketika terjadi karyawan atau manajer dan eksekutif perusahaan memiliki kepentingan pribadi terhadap transaksi yang mengakibatkan dampak yang kurang baik terhadap perusahaan dan digunakan untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan pribadi. Halo, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab kecurangan. Nah, faktor-faktor penyebab kecurangan ada 5. Yang pertama adalah tekanan, di mana orang yang melakukan kecurangan karena mengalami masalah keuangan maupun tekanan non-finansial. Kondisi ini yang mendesak seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan. Lalu yang kedua ada peluang. Nah, peluang atau kondisi yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kecurangan. Kondisi ini terjadi karena lemahnya sistem pengendalian internal yang ada di dalam organisasi. Lanjut, yang ketiga ada pembenaran. Adalah pemikiran yang menyatakan bahwa tindakannya dalam melakukan tindak fraud merupakan hal yang sah-sah saja dan dapat diterima dalam masyarakat. Dan yang keempat, kemampuan, di mana orang yang memiliki sifat kemampuan pribadi, peranan dalam perusahaan yang memungkinkan dia melakukan kecurangan, seperti posisi yang bagus di dalam perusahaan, kecerdasan pribadi, egois, dan suka berbohong. Dan yang terakhir, yang kelima, superior, di mana orang yang menganggap dirinya paling unggul di antara orang lain, sehingga kebijakan dan prosedur tidak akan berlaku baginya. Itulah faktor-faktor penyebab kecurangan. Pencegahan kecurangan akuntansi menurut Wilopo 2006. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa upaya menghilangkan perilaku tidak etis manajemen dan cenderung kecurangan akuntansi
dapat dilakukan antara lain dengan mengendalikan internet termasuk penegakan hukum, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian, pelaksanaan good governance, dan memperbaiki moral dan pengelolaan perusahaan yang diwujudkan dengan mengembangkan sikap komitmen terhadap perusahaan, negara, dan masyarakat. Terima kasih udah menyaksikan video dari kami kelompok 6. Jangan lupa subscribe, Like, Komen di bawah ini.